Pasal 5. Al-fitan. Fitnah-fitnah. Definisi al-fitan. Fitnah-fitnah. Al-fitan adalah bentuk jamak dari fitnah. Asal kata fitnah diambil dari perkataan orang Arab. Fatan tu'ad sezahab wa al-fidah fi annar. Maksud dari perkataan ini, aku membakar emas dan perak untuk memisahkan keraknya dari yang baik darinya. Selanjutnya asal kata itu adalah pembakaran dengan maksud memisahkan, mencoba, dan menguji, untuk memurnikannya dari elemen pengaruh, dan memisahkan yang baik dari yang buruk. 1. Makna-makna asli yang disebutkan di dalam kitabullah. Pembakaran. Termaktub dalam kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada hari mereka difitnah di atas api neraka. Zariyat 51:13 maksudnya, mereka dibakar. Juga kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya orang-orang yang memfitnah kaum laki-laki yang beriman dan kaum perempuan yang beriman. Al-Burud 85:10. Maksudnya, mereka membakar orang-orang yang beriman, baik laki-laki maupun perempuan, di parit-parit api, di ujian dan cobaan. Makna ini ditunjukkan oleh kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah manusia menyangka bahwa mereka akan dibiarkan mengatakan, kami beriman, padahal mereka belum difitnah? Al-Ankabut 2. Maksudnya, apakah orang-orang menyangka bahwa mereka akan dibiarkan tanpa diuji dan diterpa cobaan dalam harta dan diri mereka, untuk memisahkan orang yang jujur imannya dari yang lainnya? Masih ada lagi kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berkenaan dengan ujian yang pantas diterima oleh orang-orang munafik. Tidakkah mereka melihat bahwasanya mereka difitnah pada setiap tahun, sekali atau dua kali? At-Taubah 126. Makna ayat ini, mereka diuji dengan seruan untuk berjihad. Lantas mereka tidak memenuhi seruan itu. Kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala yang lainnya lagi disampaikan melalui lisan Harut dan Marut, kami ini hanyalah fitnah, maka kamu jangan kafir. Al-Baqarah 202. Maksudnya, kami ini hanya dijadikan ujian dan bala bagi kalian. Murni dari campuran, melalui ujian. Makna ini ditunjukkan oleh kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Musa alaihi salam. Kami memfitnahmu dengan sebenar-benarnya fitnah. 40 maksudnya, kami mengujimu dengan kesusahan dan cobaan. Dan kami memurnikan kamu untuk menaikkan dirimu pada kedudukan sebagai rasul dengan sebenar-benar pemurnian. Inilah makna asli dan tetap melekat dari kata fitnah. 2. Makna-makna kiasan majas untuk kata fitnah. Kesesatan, dosa, dan penyimpangan dari kebenaran. Karena inilah, setan dikatakan sebagai fatan, si jagoan penebar fitnah, karena dia menyimpangkan manusia dari jalan kebenaran dengan rekadaya, tipuan, dan perbuatannya. Dalam menghias-hiasi berbagai kemaksiatan, al-fatin penebar fitnah adalah orang yang menyesatkan orang lain dari kebenaran. Salah satu dalilnya adalah kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tiadalah kalian mampu menimpakan fitnah terhadapnya. As-Safat 162. Maksudnya kalian tidak akan mampu menyimpangkan dari kebenaran kecuali orang yang telah ditakdirkan Allah bahwa dia menyimpang dan termasuk penghuni neraka jahim. Adapun fitnah dengan makna dosa ditunjukkan oleh kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui lisan orang-orang munafik dalam ucapan mereka kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Di antara mereka ada orang yang berkata, izinkanlah aku dan janganlah engkau memfitnah aku. At-Taubah 49. Maksudnya, berilah kelonggaran kepadaku untuk tidak ikut pergi bersamamu dalam rangka berperang melawan Bani Asfar, maksudnya Romawi, sehingga saya tidak sesat disebabkan oleh anak-anak perempuan mereka, sehingga aku jatuh ke dalam dosa. B. Kekafiran. Makna ini ditunjukkan oleh kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, fitnah itu lebih keras daripada pembunuhan. Al-Baqarah 2:191. Yang dimaksud fitnah pada ayat ini adalah kekafiran, gila dan menyimpang dari akal yang sehat. Makna ini dijelaskan oleh kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa di antara kalian yang terkena fitnah al-kalam? 6. Maksudnya orang gila yang keluar dari batas kebenaran. D. Mengagumi sesuatu atau kondisi yang sangat membingungkan dan akibat-akibatnya yang berupa kedurhakaan. Dikatakan, seorang pria terfitnah oleh seorang wanita apabila pria itu mengaguminya, menggantungkan dirinya kepada wanita tersebut dengan ketergantungan yang menakjubkan. Dikatakan pula, dia terfitnah kepada kaum wanita apabila dia ingin bertindak durhaka dengan mereka. F. Pembunuhan serta perselisihan pendapat manusia.
Di antaranya adalah kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala atas ketakutan terhadap Fir'aun dan bala tentaranya bahwa dia akan memfitnah mereka. Yunus 83. Maksudnya, mereka takut kepada Fir'aun bahwa dia akan membunuh mereka. Dalil lainnya yang menjelaskan itu adalah sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada para sahabat beliau. Sesungguhnya aku melihat banyak fitnah dari celah-celah rumah kalian. Yang dimaksud dengan fitnah di sini adalah apa yang terjadi di antara para sahabat berupa perselisihan yang mengakibatkan perang dan terjadinya pembunuhan di antara mereka. Analisa singkat tentang makna fitnah secara bahasa. Dari makna-makna kata fitnah, secara bahasa arti kata fitnah dimutlakkan pada arti ujian dan berbagai cobaan yang menghadang manusia dengan tujuan untuk menguji mereka. Fitnah dengan makna aslinya itu merupakan sinonim dari kata ujian imtihan atau cobaan ikhtibar akan, tetapi kata fitnah lebih sering digunakan untuk menunjukkan makna ujian yang tidak disukai. Kemudian banyak pula digunakan dengan makna dosa, pembunuhan, kekafiran, dan penyimpangan dari kebenaran. Ibnul Arabi berkata, fitnah adalah cobaan, fitnah adalah ujian, fitnah adalah harta, fitnah adalah anak-anak, fitnah adalah kekafiran. Fitnah itu perbedaan pendapat manusia. Lisan Al-Arab. Ibnu Hajar menuturkan satu nukilan yang diambil dari ulama lain. Asal makna fitnah adalah ujian, kemudian digunakan untuk semua yang diakibatkan oleh cobaan dan ujian menuju kepada perkara yang tidak disukai, kemudian dimutlakkan pada semua perkara yang tidak disukai makruh, atau yang kembali kepadanya berupa kekafiran, dosa, pembakaran, kemesuman, kedurhakaan, dan lainnya. Sa'id Hawa berkata, fitnah menurut istilah penetap syariat digunakan secara mutlak untuk menggambarkan pertikaian internal yang tidak jelas ujung pangkalnya antar kaum muslimin. Sebagaimana fitnah juga digunakan secara mutlak pada tersebar luasnya pemikiran-pemikiran yang aneh. Lalu digunakan secara mutlak juga pada cengkeraman yang dilakukan oleh orang-orang kafir atau orang-orang saling terhadap orang-orang beriman. Fitnah juga digunakan secara mutlak pada chaos atau kekacauan tanpa terang duduk permasalahannya, konfirmasi dalam dinamika politik, fanatisme golongan, serta penyerangan dan penyerbuan yang disebabkan oleh fanatisme. Istilah fitnah juga diartikan secara mutlak pada apa saja yang memfitnah manusia dalam agamanya, baik berupa harta, pangkat, atau kehormatan diri, perasaan batin, ataupun orientasi batil. Termasuk pula dalam cakupan terminologi fitnah adalah provokasi antar manusia dan upaya untuk memecah belah antara orang-orang yang saling mencintai. Berdasarkan semua itu, dapat dikatakan bahwa makna fitnah adalah apa saja yang menghadang manusia berupa ujian atau saringan pembersihan, baik yang berasal dari luar umat ini eksternal maupun yang berasal dari dalam umat ini internal, baik dalam tingkat individu, masyarakat, maupun golongan, baik fitnah yang berkaitan dengan syahwat maupun syubhat, yang mengakibatkan sesatnya sebagian orang dan penyimpangan mereka dari jalan kebenaran, atau berselisihnya hati mereka serta apa yang diakibatkan darinya berupa terjadinya aksi pembunuhan di antara mereka, atau terjatuhnya mereka ke dalam dosa, kesesatan, atau keluar dari din Allah menuju kepada kekafiran. Peringatan yang layak diperhatikan, kita amati dari berbagai definisi fitnah, bahwa kata ini berbeda-beda maksudnya sesuai dengan dalil yang ada, atau pola kalimat, atau berkaitan erat dengan kondisi serta situasi yang menyebabkan dalil itu dibawakan karenanya. Sehingga makna ini harus selalu diperhatikan ketika kita berbincang tentang fitnah. Peringatan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, fitnah-fitnah sudah dekat dan tempat kemunculannya. Bahasan ini mengandung dua pokok pembicaraan. 1. Peringatan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa fitnah sudah dekat. Dari Ummu Salamah radhiyallahu anha, dia berkata, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terbangun pada suatu malam, kemudian beliau bersabda, Maha suci Allah, betapa banyak fitnah yang diturunkan pada malam ini, betapa banyak perbendaharaan harta yang dibuka, bangunkanlah para penghuni kamar-kamar ini. Berapa banyak orang yang berpakaian di dunia, tetapi telanjang di akhirat. Penjelasan di dalam hadits ini, terdapat satu petunjuk terkait sudah dekatnya fitnah, dan mimpi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang fitnah, serta keheranan beliau terhadap banyaknya fitnah, atau terhadap besarnya bahaya fitnah tersebut. Oleh karena itulah, beliau memberi peringatan tentang hal tersebut, yang dimulai dengan orang-orang yang paling dekat dengan beliau,
yakni istri-istri beliau sendiri, agar membangunkan mereka untuk mengerjakan salat pada tengah malam. Tujuannya agar salat mereka ini dapat menjadi perisai bagi mereka untuk menangkal berbagai fitnah yang akan menghadang para sahabat beliau. Pada hadits ini juga terkandung petunjuk bahwa salat yang dikerjakan pada waktu tengah malam itu termasuk salah satu amalan pelindung dari fitnah. Ibnu Hajar berkata, pada hadits ini terkandung kaidah disukainya sikap bersegera untuk mengerjakan salat ketika khawatir tertimpa keburukan. Sebagaimana kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala, minta tolonglah kalian dengan sabar dan salat. Adapun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, apabila ada suatu urusan yang membebani pada diri beliau, maka beliau segera salat, dan beliau juga memerintahkan siapa saja yang bermimpi buruk, supaya mengerjakan salat. Keterangan tentang ini akan datang pada bab yang berkaitan dengannya. Pada hadits ini juga terkandung anjuran untuk mengerjakan salat sunnah atau bertasbih ketika melihat hal-hal yang menakutkan. Pada hadits ini juga terdapat peringatan bagi cerdik pandai, siapa saja yang mengambil sesuatu dari cara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam menghadapi persoalan ini, maka dia ada harapan untuk mendapatkan hasil yang baik. Dan juga ada petunjuk adanya harapan untuk mencegah keburukan fitnah-fitnah yang muncul dari dalam mimpi. Dari Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu, dia berkata, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menaiki salah satu benteng di kota Madinah. Lalu beliau bersabda, tidakkah kalian melihat apa yang kulihat? Sesungguhnya aku melihat tempat-tempat munculnya fitnah di sela-sela rumah kalian sebagaimana tempat-tempat turunnya hujan. Sahih Bukhari, Kitab Al-Hajj, Hadits No, tahun 1878. Penjelasan, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan peringatan kepada para sahabat beliau yang mulia tentang terjadinya berbagai fitnah yang dekat kedatangannya terhadap mereka. Beliau memulai peringatannya dengan pola kalimat tanya. Disebutkan dalam riwayat lain bahwa para sahabat menjawab, tidak, maksudnya, kami tidak melihat apa yang Anda lihat. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan kepada mereka apa saja yang telah Allah singkapkan kepada beliau, atau apa yang diberitahukan oleh Allah kepada beliau berupa berbagai macam fitnah yang akan terjadi di masa mendatang. Yang akan menimpa kota mereka dan menerpa mereka secara menyeluruh. Beliau menyerupakan turunnya fitnah dengan hujan untuk menunjukkan bagaimana meratanya fitnah-fitnah ini dan penyebarannya secara luas. Kenyataan yang terjadi adalah sebagaimana yang diberitahukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, karena fitnah itu dimulai dari kota Madinah dengan terbunuhnya Utsman radhiyallahu anhu. Selanjutnya fitnah menerpa seluruh wilayah kaum muslimin secara total. Ibnu Hajar berkata, Madinah disebutkan secara khusus dengan hadits itu karena terbunuhnya Utsman radhiyallahu anhu itu terjadi di sana. Selanjutnya fitnah tersebar luas ke seluruh negeri sesudah itu. Perang Jamal dan Siffin itu dipicu oleh terbunuhnya Utsman. Perang di Nahrawan itu sebabnya adalah penetapan hukum di Siffin. Semua perang yang terjadi pada masa itu hanyalah diakibatkan oleh satu bagian dari pengaruh perang Siffin atau dari sesuatu sebab yang pemicunya diakibatkan darinya. Selanjutnya, terbunuhnya Utsman itu sebab utamanya adalah cercaan terhadap para gubernurnya, kemudian berubah menjadi cercaan terhadap keputusan Utsman karena beliau mengangkat kerabatnya sebagai gubernur. Orang pertama yang membangkitkan fitnah berasal dari Irak. Sedang Irak berada di belahan timur, tidak ada pertentangan antara hadits pada bab ini dengan hadits berikutnya yang menyebutkan bahwa fitnah itu muncul dari arah timur. Fathul Bari, dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, dari Zaid bin Sabit radhiyallahu anhu, dia berkata, suatu ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memasuki kebun Bani Najjar dengan mengendarai bighal milik beliau, sedangkan kami ketika itu menyertai beliau. Tiba-tiba bighal itu menyimpang dari jalannya dan hampir saja melemparkan beliau. Ternyata ada kuburan, jumlahnya 6, atau 5, atau 4 rawi berkata, begitulah yang dikatakan oleh Al-Jurairi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, siapakah yang mengetahui penghuni kuburan-kuburan ini? Seorang lelaki berkata, saya. Rasulullah bertanya, kapankah mereka mati? Lelaki itu menjawab, mereka mati dalam keadaan musyrik. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya umat ini diuji di dalam kuburnya. Maka kalaulah bukan, karena aku khawatir kalian tidak bersedia saling menguburkan di antara kalian, niscaya aku akan berdoa kepada Allah, agar dia memperdengarkan siksaan kubur yang kudengar sebagian darinya.
Kemudian Rasulullah menghadapkan wajah beliau kepada kami, seraya bersabda, "Kalian mohonlah perlindungan kepada Allah dari siksa neraka." Para sahabat berkata, "Kami memohon perlindungan kepada Allah dari siksa neraka." Kemudian beliau bersabda, "Mohonlah perlindungan kepada Allah dari siksa kubur." Mereka berucap, "Kami memohon perlindungan kepada Allah dari siksa kubur." Beliau bersabda, "Kalian mohonlah perlindungan kepada Allah dari fitnah-fitnah yang tampak maupun yang tersembunyi." Mereka berdoa, "Kami memohon perlindungan kepada Allah dari fitnah-fitnah yang tampak maupun yang tersembunyi." Beliau bersabda lagi, "Mohonlah perlindungan kepada Allah dari fitnah Dajjal." Para sahabat berdoa, "Kami memohon perlindungan kepada Allah dan fitnah Dajjal." Sahih Muslim, Kitab Al-Jannah wa Naimuha, Hadits No. 2869. Penjelasan, pada hadits ini terkandung pelajaran praktis untuk berlindung kepada Allah Subhanahu wa dari fitnah-fitnah besar. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memulainya dengan urusan besar yang paling dekat, yakni siksa kubur dan fitnahnya. Barangkali pola pemaparan kisah ini berada di balik permulaan yang melatar belakanginya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak membatasi peringatan beliau hanya pada siksa kubur dan fitnahnya saja, tetapi beliau juga memperingatkan para sahabat untuk memohon perlindungan kepada Allah dari berbagai fitnah, baik yang tampak maupun yang tersembunyi. Pada hadits ini juga terkandung isyarat bahwa tidak semua fitnah itu tampak dalam pandangan semua orang, tetapi ada fitnah yang tersembunyi, yang kadang-kadang manusia terjatuh ke dalamnya tanpa mengetahuinya dan tanpa dia dapat mengenali perbedaan fitnah yang satu dengan yang lain karena sangat banyaknya. Ini sesuai dengan keadaan fitnah itu sendiri yang bercampur aduk di antara kebenaran versus kebatilan, serta antara kebaikan dan keburukan. Bahkan kadang-kadang keburukan dan kebatilan masuk ke dalam hati manusia melalui pintu kebaikan tanpa disadari pemiliknya. Selanjutnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan para sahabat untuk meminta perlindungan dari fitnah Dajjal. Ini termasuk metode merangkaikan yang khusus kepada yang umum, serta menghususkan fitnah ini dari yang lainnya, karena besarnya bahaya dan cakupan pengaruhnya yang menyeluruh. Dari Anas radhiyallahu anhu, bahwasanya para sahabat bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan cara memaksa-maksa beliau dengan satu pertanyaan, sehingga membuat beliau marah. Kemudian beliau naik mimbar dan bersabda, "Tidaklah kalian bertanya kepadaku hari ini tentang sesuatu pun kecuali aku akan menjelaskannya kepada kalian." Aku melihat ke kanan dan ke kiri, ternyata semua orang meletakkan kepalanya, menunduk pada bajunya, dan menangis. Tiba-tiba saja ada seorang pria yang apabila dia berdebat dengan orang-orang maka dia biasa dipanggil dengan nama selain nama bapaknya. Dia berkata, "Wahai Rasulullah, siapa nama bapak saya?" Beliau menjawab, "Hudzafa." Kemudian Umar mulai berucap, "Kami ridha dengan Allah sebagai pemelihara, Islam sebagai agama, dan Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai Rasul. Kami memohon perlindungan kepada Allah dari berbagai fitnah." Sahih Bukhari, Kitab Ad-Da'awat, Hadits No. 6362. Penjelasan, pada hadits ini ada satu petunjuk bahwa kebanyakan pertanyaan dari para sahabat pada saat itu adalah tentang persoalan-persoalan yang belum terjadi dan urusan-urusan masa depan. Bukti yang menunjukkan hal itu adalah tindakan Umar radhiyallahu anhu yang meminta perlindungan dari berbagai fitnah. Bukti lain yang menguatkan kesimpulan itu adalah hadits yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Aku tidak pernah melihat kebaikan dan keburukan seperti hari ini sama sekali." Demikian juga di dalam hadits ini terkandung isyarat tentang betapa pentingnya meminta perlindungan dari fitnah. Dari Miqdad bin Aswad radhiyallahu anhu, bahwasanya dia berkata, "Demi Allah, sungguh aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, sesungguhnya orang yang